1. Apa yang dimaksud dengan arsip dinamis? A. Arsip yang sudah tidak digunakan lagi untuk aktivitas organisasi. B. Arsip yang hanya digunakan untuk kepentingan sejarah. C. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional suatu organisasi. D. Arsip yang hanya disimpan tanpa digunakan. E. Arsip yang hanya berupa dokumen digital. Arsip dinamis adalah arsip yang secara langsung digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari oleh suatu organisasi. Arsip ini tetap aktif selama relevan dengan aktivitas organisasi, berbeda dengan arsip statis yang sudah tidak lagi digunakan secara langsung. 2. Apa yang membedakan arsip dinamis dengan arsip statis? A. Arsip dinamis hanya berupa dokumen digital, sementara arsip statis berupa dokumen fisik. B. Arsip dinamis digunakan untuk kegiatan operasional, sedangkan arsip statis untuk kepentingan sejarah. C. Arsip dinamis hanya dimiliki oleh organisasi pemerintah, sedangkan arsip statis dimiliki oleh individu. D. Arsip dinamis digunakan untuk penelitian, sedangkan arsip statis tidak. E. Arsip dinamis disimpan dalam waktu yang lebih lama dibanding arsip statis. Perbedaan utama antara arsip dinamis dan arsip statis terletak pada penggunaannya. Arsip dinamis digunakan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi, sementara arsip statis disimpan untuk kepentingan sejarah atau referensi setelah tidak lagi digunakan secara aktif. 3. Salah satu teori dalam pengelolaan arsip dinamis adalah prinsip life cycle. Apa yang dimaksud dengan prinsip ini? A. Arsip dinamis disimpan selamanya tanpa proses pemusnahan. B. Arsip dinamis harus dipisahkan dari arsip digital. C. Arsip memiliki siklus hidup mulai dari penciptaan, penggunaan, penyimpanan, hingga pemusnahan atau pengarsipan statis. D. Arsip dinamis hanya digunakan dalam waktu singkat. E. Arsip dinamis tidak perlu dikelola secara terstruktur. Prinsip life cycle dalam pengelolaan arsip menjelaskan bahwa arsip memiliki siklus hidup tertentu, yaitu mulai dari penciptaan, penggunaan aktif, penyimpanan, jika masih relevan, hingga pemusnahan atau menjadi arsip statis. Proses ini membantu memastikan arsip dikelola dengan efisien. 4. Dokumen apa yang termasuk dalam kategori arsip dinamis? A. Surat keputusan yang digunakan dalam kegiatan administrasi organisasi. B. Buku kuno yang menjadi koleksi perpustakaan. C. Manuskrip sejarah abad ke-18. D. Buku laporan tahunan yang sudah tidak relevan. E. Artikel dari jurnal yang diterbitkan. Arsip dinamis adalah dokumen yang relevan dan aktif digunakan dalam kegiatan organisasi. Contoh seperti surat keputusan yang digunakan dalam administrasi sehari-hari termasuk arsip dinamis, karena masih memiliki nilai guna operasional. 5. Mengapa penting untuk mengelola arsip dinamis dengan baik? A. Untuk menjaga dokumen agar tidak hilang atau rusak sebelum menjadi arsip statis. B. Untuk memastikan arsip dinamis dapat digunakan oleh masyarakat umum. C. Untuk mengurangi jumlah arsip yang dimiliki organisasi. D. Agar semua arsip menjadi bagian dari koleksi sejarah nasional. E. Untuk menghindari pemborosan ruang penyimpanan fisik. Pengelolaan arsip dinamis yang baik bertujuan untuk memastikan dokumen tetap tersedia, aman, dan dapat digunakan selama masih relevan. Pengelolaan ini juga membantu mempersiapkan arsip untuk tahap selanjutnya, yaitu pemusnahan atau pengalihan menjadi arsip statis jika diperlukan.